Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Andi Setiawan dari kelas Akuntansi 4A, NIM ES 11219. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara studi kelayakan bisnis dan bisnis plan, di mana itu perbedaannya sangat mendasar. Sebelum kita masuk di perbedaannya, ada baiknya saya menjelaskan apa itu studi kelayakan bisnis dan apa itu bisnis plan. Yang pertama itu studi kelayakan bisnis, di mana studi kelayakan bisnis merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui apakah bisnis ini layak atau tidaknya dilakukan, dengan beberapa aspek di dalamnya yang dapat dijadikan pertimbangan. Yang pertama itu aspek pasar dan pemasaran, di mana aspek pasar dan pemasaran ini membahas mengenai segmentasi pasar, promosi, harga, dan macam-macam pasar. Aspek yang kedua itu aspek teknis dan produksi, di mana aspek teknis dan produksi ini adalah sebuah penelitian di mana itu menggunakan dua cara. Bisa dengan cara yang pertama yaitu konsep testing, atau yang kedua yaitu usability testing. Yang ketiga itu aspek manajemen, di mana aspek manajemen ini tidak lepas juga dari yang namanya prinsip manajemen, di mana prinsip manajemen ini terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Hal inilah yang dikaitkan dengan aspek manajemen ini. Yang keempat adalah aspek keuangan, di mana aspek keuangan membahas mengenai ketika kita ingin meminjam uang ke bank, bank itu melihat dari 5C, yang dimana karakter, capacity, kondisi ekonomi, kapital, dan kolateral. Hal inilah yang diperhatikan oleh bank. Yang kelima itu aspek hukum dan perizinan, di mana ketika kita memulai sebuah usaha, baiknya kita melakukan perizinan terlebih dahulu, di mana ketika ada masalah dalam perusahaan, ada hukum yang membatasi kita, atau ada hukum yang melindungi. Yang keenam itu aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini membahas mengenai lingkungan pemasok, lingkungan pelanggan, dan lingkungan pesaing. Sedangkan bisnis plan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk merencanakan bisnisnya dalam bentuk dokumen tertulis yang menjelaskan beberapa hal di dalamnya, seperti peluang perusahaan, keunggulan perusahaan, dan berbagai hal langkah yang dilakukan seperti pemasaran, permodalan, dan pengorganisasian. Untuk menjadikan peluang usaha menjadi nyata, ada 3 hal yang dapat dilakukan. Yang pertama itu summary business plan, di mana di summary business plan terdiri dari 10-15 halaman yang berguna untuk ide baru atau untuk mengetahui apakah investor tertarik dengan ide tersebut. Sedangkan yang kedua itu full business plan, di mana full business plan ini terdiri dari 25-35 halaman yang berguna untuk berjalannya usaha atau untuk penambahan modal. Yang terakhir itu operational business plan. Operational business plan terdiri dari 40-100 halaman yang berguna untuk bagian internal perusahaan. Selanjutnya kita masuk di perbedaan studi kelayakan bisnis dan business plan. Studi kelayakan bisnis merupakan sebuah pembahasan mengenai apakah bisnis ini layak untuk dijalankan atau tidaknya, dengan berbagai aspek pertimbangan yang dilakukan setelah menemukan ide bisnis yang menjadi opsi untuk dicek kelayaknya, dan di mana di situ melihat dari 6 aspek tersebut. Sedangkan business plan, di mana rancangan dan rencananya dipadukan dalam bentuk dokumen tertulis, sudah terdapat inti dari perencanaan bisnis ini, dan business plan dilakukan biasanya menarik investor, penambahan modal, dan blueprint, tergantung dari berapa banyaknya dokumen dibuat. Selanjutnya kita masuk di hambatan dalam business plan. Adapun hambatan yang biasanya menjadi kendala dalam business plan yaitu yang pertama, business plan tidak tertulis, kedua, kurangnya riset pasar, ketiga, segmentasi asal-asalan, keempat, ide kreatif tapi harus realistis, yang kelima, rendahnya analisis persaingan, yang keenam, terlalu optimis, yang ketujuh, tidak membuat bisnis model kanvas, yang kedelapan itu mengabaikan branding, yang kesembilan, tidak melampirkan legalitas dokumen pendukung. Yang terakhir adalah perencanaan keuangan yang tidak realistis. Selanjutnya kita masuk ke solusi dari hambatan tersebut, di mana ketika ada sebuah hambatan, pasti perusahaan akan melakukan sebuah tindakan untuk mencari solusinya. Adapun solusi di sini yang saya ambil di sini ada 8 solusi. Yang dimana yang pertama itu kejelasan dalam segi penulisan. Yang kedua, melakukan riset pasar terlebih dahulu dan penentuan segmentasi pasar yang tepat. Yang ketiga itu ide kreatif yang realistis. Yang keempat, melakukan analisis SWOT, yang dimana analisis SWOT dilakukan itu
kita untuk mengukur kemampuan, kekuatan, peluang, dan kelemahan. Yang kelima itu membuat bisnis model kanvas. Yang keenam, memikirkan branding, di mana branding ini yaitu seperti logo dan lain-lainnya. Yang ketujuh itu menampilkan dokumen pendukung seperti riset-riset, kelegalan perusahaan, dan lain-lainnya. Yang terakhir itu perencanaan keuangan yang harus realistis, di mana maksudnya yaitu kita harus mengatur keuangan perusahaan tersebut. Itulah yang sempat saya sampaikan di video ini. Adapun kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.